Baik anak-anak, kita masuk pada bagian yang kedua dari pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Di sini pada bagian ini kita akan membahas tentang laporan arus kas. Sesuai dengan namanya, laporan ini akan membahas tentang semua hal yang berhubungan dengan kas. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar, dan juga akan membahas terkait dengan atau akan menyajikan informasi terkait dengan setara kas atau hal-hal yang nilainya setara dengan kas. Tujuan dari laporan arus kas utamanya adalah untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas suatu entitas usaha selama satu periode akuntansi. Informasi ini berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lain dalam laporan keuangan tersebut yang memiliki tujuan sebagai berikut. Jadi, para pengguna laporan keuangan itu membutuhkan laporan arus kas. Itu adalah yang pertama. Tujuannya adalah untuk yang satu, mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas pada kemudian waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. Yang kedua, mengevaluasi struktur keuangan entitas termasuk likuiditas dan solvabilitas dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Nanti bagaimana kemampuan dari entitas tersebut dalam melakukan pembayaran dividen. Ini yang utamanya diharapkan oleh para pemegang saham. Yang ketiga, memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi. Keempat, membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda. Dan yang kelima, memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar entitas yang berbeda. Kita akan bahas dulu satu persatu elemen-elemen atau komponen yang ada di dalam laporan arus kas. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan kas dan setara kas. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Yang tercakup dalam laporan arus kas termasuk juga setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid. Jadi dia juga sangat mudah diubah menjadi bentuk uang tunai atau uang kas, kemudian jangka pendek dan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Misalnya adalah pada perubahan tingkat bunga. Jadi dalam setara kas ini adalah apa saja atau apapun yang disetarakan dengan kas tetapi belum berwujud uang secara tunai. Tetapi ketika sewaktu-waktu kita membutuhkan untuk diubahnya menjadi uang kas tunai itu sangat mudah dan cepat. Contohnya adalah saldo rekening kita yang ada di dalam bank. Sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita tinggal datang ke ATM atau mungkin kalau dalam jumlah yang cukup banyak kita bisa mendatangi bank yang bersangkutan karena harta tersebut atau aset tersebut atau kas tersebut sebenarnya saldo tersebut adalah milik kita sehingga kita tinggal mengambilnya. Ini juga merupakan bagian dari setara kas. Arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Misalnya mutasi dari rekening giro di bank ke kas kecil. Sesuai dengan PSAK yang kedua, laporan arus kas ini menyajikan 3 klasifikasi. Yang pertama adalah dari aktivitas operasi, di mana aktivitas ini merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Kemudian dari aktivitas investasi, di mana aktivitas tersebut merupakan aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk ke dalam setara kas. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, di mana aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang dapat mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas atau modal dan pinjaman entitas atau terkait dengan modal dan juga kewajiban ya berbentuk pinjaman tersebut. Ketiga aktivitas ini harus ada di dalam laporan arus kas. Ini untuk mengingat-ingat harus Anda perhatikan dulu. Yang pertama adalah aktivitas operasi itu terkait dengan aktivitas operasional usaha dalam menghasilkan penghasilan atau mendapatkan pendapatan itu kayak gimana. Yang kedua, entitas usaha itu ternyata juga butuh aktivitas investasi. Nah, semua yang berhubungan dengan aktivitas
investasi tersebut masuk pada bagian aktivitas investasi. Kemudian yang ketiga, jika semua hal-hal yang terkait dengan kewajiban atau hutang atau pinjaman juga terkait dengan modal, itu semuanya masuk kepada aktivitas pendanaan. Contoh dari aktivitas operasi yaitu terkait dengan perolehan atau bagaimana aktivitas entitas usaha tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Tentu saja dapat dilakukan atau diperoleh dengan melakukan penjualan barang maupun jasa. Kemudian bisa juga penerimaan royalti atau komisi. Yang ketiga, pendapatan. Contoh pendapatan lain misalkan saja pendapatan bunga maupun dividen yang dibayarkan dari perusahaan lain yang dimana kita menjadi investor dari perusahaan tersebut. Aktivitas investasi di sini semua hal yang berhubungan dengan investasi. Contoh mulai dari penjualan aset, penjualan saham ataupun instrumen utang entitas lain, penerimaan dari pembayaran pinjaman yang diberikan pada entitas lain. Kemudian untuk aktivitas pendanaan, untuk arus kas masuknya bisa dilihat dari menerbitkan saham atau instrumen keuangan, sedangkan untuk arus kas keluarnya adalah untuk pembelian saham, pembayaran hutang maupun pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Untuk tambahan ya, untuk aktivitas investasi tadi, untuk arus kas keluar itu contohnya untuk pembelian aset, kemudian pembelian investasi baru ataupun instrumen hutang entitas lain.